Halo, selamat siang followers Halo Dokter yang sudah bergabung bersama dengan kita semua di sini di live Instagram atau live chat Halo Dokter pastinya. Saya Tantri Murdopo, saya akan menemani teman-teman semuanya untuk bisa ngobrol-ngobrol di hari yang spesial ini 22 Desember yaitu Hari Ibu. Ini adalah hari yang spesial. Apakah sudah ada yang memberikan hadiah khusus? Menelpon ibunya tercinta, ini momen yang tepat walaupun setiap hari harusnya kita memberikan cinta kepada ibu kita. Meski begitu, nggak bisa dipungkiri juga bahwa di luar sana masih banyak perempuan-perempuan yang sedang berjuang untuk bisa menjadi ibu. Saya juga termasuk salah satu di antaranya pernah menunggu selama 8 tahun, jadi tentu tahu betul bagaimana perjuangan dari seorang perempuan yang ingin sekali mempunyai buah hati. Untuk itu, makanya berbagai cara pasti akan dilakukan untuk bisa mendapatkan momongan yang sangat diimpi-impikan, yang sangat diinginkan. Telonglang bekerja sama dengan Alo Dokter dan juga Morula IVF mengadakan kompetisi hangat harapan ibu. Ini sudah berjalan dari bulan Juli hingga Agustus 2022 yang lalu. Ada ribuan pasangan yang mendaftar menceritakan tentang kisah perjuangan mereka dan harapannya menjadi ibu dan ayah. Melalui proses seleksi yang sangat ketat, akhirnya terpilih 3 pasangan pemenang, yaitu Ibu Resti dan Bapak Doharto, Ibu Novi dan Bapak Soeharto, serta Ibu Desi dan Bapak Adi. Kita lihat nih di layar, semuanya sudah akan segera muncul 3 pasangan tersebut. Ya, mana nih ya? Aku padahal kangen loh sama mereka. Soalnya gini, sebelumnya kita tuh pernah ngobrol-ngobrol sama mereka bertiga ini atau 3 pasangan ini dan oh iya, sesinya ngobrol-ngobrol itu bisa semua teman-teman saksikan di YouTube-nya Alo Dokter. Mereka bercerita di sana, mereka berkeluh kesah, termasuk juga menceritakan perjuangannya. Ada air mata, tapi juga ada tawa bahagia yang pasti membuat kita semua merasa ingin menjadi bagian untuk mendukung proses yang mereka lalui. Plus nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan dokter yang selalu mendampingi kita di sini, terutama juga kita akan tanya mengenai proses bayi tabung atau IVF. Tapi yang pasti juga pengen supaya semua penonton hari ini, khususnya para pejuang garis biru, untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi. Kita akan segera terhubung dengan Dr. Cepi Teguh, spesialis kandungan konsultan fertilitas. Halo dokter. Halo Mbak Tantri, apa Hai. kabar? Kabar baik, senang banget bisa ketemu Dokter Cepi lagi. Ini posisi di mana, Dok? Di rumah Mbak Tantri? Ah, Dokter Cepi tahu nggak ketika kita bilang bahwa kita akan live chat tentang proses menjadi ibu ini banyak banget followers Al Dokter yang udah gabung antusias dan yang pasti juga ada yang sudah mengirimkan pertanyaan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena tema kita hari ini kan harapan menjadi ibu di hari ibu, apakah sudah terwujud? Mungkin ada juga di luar sana followersnya Al Dokter yang memang sama kasusnya ini menantikan buah hati. Makanya silakan siapin pertanyaan ayah dan bunda sekalian. Langsung saya sebutnya ayah dan bunda loh, supaya termotivasi dan bisa menjadi doa untuk kita semua. Nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan 3 goodie bag spesial dari Telonlang. Kalau ada yang mau bertanya di luar dari topik hari ini, silahkan. Nanti akan langsung bisa dilakukan dan akan dijawab oleh pihak Halo Dokter. Tapi silahkan lewat chat aplikasinya tentu saja di Halo Dokter. Saya akan segera ngobrol-ngobrol dengan pasangan yang pertama. Aduh, aku rindu berat nih sama mereka bertiga. Ada Ibu Resti dan Bapak Doharto. Halo. Hai, Halo Mbak Tantri. apa kabar? Kangen nih. Baik Sekarang di mana Mbak. nih posisinya? Sekarang kita masih di Jakarta sih Mbak. Oke, aku sih nyebutnya Ah, kangen, soalnya seperti yang udah aku informasikan di awal, tapi harus aku ceritakan lagi nih, mungkin ada yang baru aja bergabung sama kita hari ini, bahwa sebetulnya cerita tentang perjuangan dari ketiga pasangan pemenang dari Sangat Harapan Ibunya sudah pernah ditayangkan di YouTube-nya Alo Dokter. Silahkan cari lebih detailnya lagi. Tapi mungkin kalau yang baru bergabung di sini bersama dengan kita boleh kasih informasi ya, Mbak Resi dan juga Mas Doharto. Harusnya manggilnya Bang Doharto nih. Oke, aku bilangnya ibu dan bapak lah ya kan supaya mengamini doa hari ini. Uh, amin. sudah seingat aku hampir sama nih kayak kasusku. Kalau aku 8 tahun, kalian itu 7 tahun kan ya berjuang Ya, untuk mendapatkan omongan, betul ya? ya betul Mbak. Dan apa waktu itu ceritanya ada kista. Coba yang cerita Bu Resti deh.
Awal kita mau program, kita ke dokter SPOG. Nah, saya kan dicek USG transvagina dan USG biasa. Dokter mengatakan ada kista ovarium, Mbak. Oke, dan itu yang menghambat proses tidak bisa cepatnya menjadi seorang ibu gitulah ya bahasa singkatnya ya. Oke, Iya, Mbak. kalau gitu saya mau tanya ke Dokter Cepi, Dok, sebetulnya ini kista ovarium ini gimana sih? Dan sampai sejauh mana bisa mempengaruhi kesuburan? Karena ada yang bilang iya, ada yang bilang juga enggak. Saya tuh kan juga pejuang garis biru nih dulu mantan gitu ya. Jadi tahu betul nih kebingungan para ibu-ibu pejuang di sana gitu loh. Gimana nih dok sebetulnya? Iya, makasih Mbak Tantri. Sebelumnya Ibu Bapak semoga maju terus ya nantinya ya. Semoga bisa Terima kasih, positif dokter. nantinya. Oke, jadi judulnya kalau si Amin. yang disebut dengan kista ovarium itu seperti ada benjolan atau massa, itu isinya cairan dan dia ada di dalam indung telur. Kenapa sih kok jadi sulit untuk hamil? Kalau kistanya itu besar ukurannya, sel telur yang tadinya dia bebas ada di dalam indung telur, itu terdesak. Jadi kayak diteken. Dia bisa Hmm. jatuhnya tuh ke pinggir-pinggir dinding indung telur. Apa akibatnya? Kan dia mestinya berkembang tuh pada saat masa subur, sel telur yang tadinya kecil makin lama makin berkembang. Kalau ada kista yang ukurannya besar di indung telur, si indung telurnya itu sama sekali, sel telur itu sama sekali nggak bisa berkembang karena tertekan oleh kistanya. Jadi secara Oke. mekanik aja ada benda asing di dalam indung telur sehingga sel telurnya itu nggak bisa besar dan sulit mendapatkan sel telur yang bagus jadinya. Jadi Oke, itu gambaran secara gambaran awamnya ya. tapi kista di ovarium itu ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Atau sebetulnya hanya masalah besaran aja? Ada, ada jenisnya. Jadi cuma kita tahu tahu tepatnya jenisnya apa itu dari hasil patologi. Patologi itu didapat dengan kita ambil kistanya. Ada yang paling umum tuh kista endometriosis. Kenapa disebut Oke. endometriosis? Karena itu berasal dari darah haid yang lompat masuk ke indung telur. Kemudian ada Oh, lagi oke. ya ada kista dermoid. Kista dermoid itu lucunya isinya bisa ada rambut, bisa ada gigi, bisa ada tulang. Dulu-dulu orang bilang kalau ada kista dermoid itu disantet. Padahal sebetulnya memang Oh, memang ada jenis kista yang berasal dari sel germ itu maksudnya seperti sel embrio. Makanya bisa ada oke, rambut, bisa ada oke. gigi, bisa ada tulang. Salah Coba sih satunya mau tanya seperti nih itu. ke pasangan pemenang ini. Ada penjelasan nggak dari dokter kira-kira mengalami kista yang mana atau mungkin sudah sebesar apa? Pada saat program kemarin 0,5 mili sih dok, 0,5 mili. Eh, Kemarin itu ada polip juga sih. Oke, oh, 0,5 mili dan ada polip juga dok. Nah ini apalagi nih penjelasan ini dok kalau ada polipnya? Untuk kopi, dokternya mau dicoba untuk hamil alami, tapi ternyata ya kita tunggu beberapa tahun belum dikasih sih dok, belum hamil juga sih. Oke, nah tapi ini sekarang kan sudah mengikuti program yang saya langsung senyum nih soalnya sudah mengikuti program yang ditemani oleh banyak pihak gitu ya. Ada Telenlang, ada Morula, ada Alo Dokter juga. Sekarang sudah sampai di mana proses programnya? Karena kan mendapatkan hadiah program bayi tabung gitu. Ya, kita sekarang sudah menjalankan program di Morula Jakarta Pusat. Kemarin sih dari dokter untuk minum obat dulu dok selama 3 bulan. Eh, Terus kita disuruh untuk sayanya disuruh untuk menurunkan berat badan. Nah, dari dokternya sekitar 8 sampai 10 kilo. Nah, tapi sekarang saya sudah 12 kilo dok turun. Dua- Hebat, hebat. Tapi doain ya dok. Amin, amin. Nah,
Dari dokternya disuruh ntar disuruh kontrol ulang lagi sih di haid kedua. Nah, di haid kedua prediksi haidnya di Januari tanggal 24. Kalau untuk haidnya sih lancar sih 28 sampai 26 sampai 28 ini hari, Dok. Oke, selama proses sejauh ini ada kendala yang dialami oleh Ibu Resti maupun juga oleh Pak Doharto? Kalau untuk kendala sih nggak ada sih Mbak, cuman ya semakin semangat aja sih. Dan dukungan suami juga semangatin aku buat diet. Oh iya, tapi suaminya Oke. ikut diet nggak itu? Ikut hidup sehat nggak? Oke, Dokter Cepi, jadi ini penjelasannya gimana? Memang prosesnya adalah setelah ini, kemudian gimana nih? Kan tadi kan ada kista ovarium, kemudian dokter tadi mengatakan harus menurunkan berat badan. Nah, di situ aja itu apa tuh hubungannya? Ceritanya kenapa harus dalam kondisi berat badannya turun? Iya, jadi memang kalau kita ketemu ada suatu kasus kista ovarium, itu tuh nggak selalu harus diangkat kistanya. Tergantung ukurannya berapa, tergantung dia mengganggu apa tidak. Jadi kalau tidak mengganggu, biasanya kita bisa terus jalanin program kehamilan. Baik itu inseminasi ataupun bayi tabung. Nah, hubungannya sama berat itu sebetulnya cukup signifikan. Jadi, kadang kalau kita ada overweight atau ada suatu obesitas, itu sayangnya memang bikin sel telur menjadi kecil. Ah, Artinya, oke. dia tidak bisa menjadi besar pada saat masa subur. Jadi ini yang kelihatannya dokter SPOG-nya mencoba untuk mengatur Resti supaya mengatur pola makan. Karena kadang dengan kita mengatur pola makan atau dengan kita diet, itu tuh 1-2 case bisa hamil spontan, Mbak Tantri. Wow, semoga ya, semoga nanti memang hamil spontan maupun nanti melalui program bayi tabung diharapkan bisa mendapatkan yang terbaik. Itu ya doa kita ya Dokter Cepi ya buat pasangan ini ya. Apa Iya, pesannya Dokter betul. Cepi buat pasangan ini apa pesannya? Ini sih kemungkinan keberhasilannya cukup oke. Karena kalau saya lihat turunnya udah lumayan, sehingga meningkatkan keberhasilan untuk program IVF-nya juga nih Mbak Resti. Oke, Amin. Benar. tuh langsung senyum dua-duanya dok. Ih, disemangati sama Dokter Cepi. Apa yang mau disampaikan Bu Resi dan juga Pak Doharto? Singkat. Mungkin saya sedikit mau bertanya dok, boleh dok? Oh Boleh boleh, banget. oke. Kemarin kan dokter SPOG-nya sih kemarin waktu kita kontrol pertama, waktu dikasih obat, kemarin sih memang dia bilang sel telur saya itu berkurang dok. Dan awal kita waktu cek yang sebelum kita menang sih, contohnya dok ya, sel telur saya misalnya 15 dok. Dan tiba-tiba kemarin itu sel telur saya itu misalnya 7 tinggal. Nah, saya tanyakan dok, apakah setelah saya diet atau dikasih obat yang sekarang saya minum selama 3 bulan ini, apakah bisa meningkatkan untuk kenaikan sel telurnya dok? Gitu dok. Karena saya Iya, Mbak. cemas-cemas juga sih sekarang mikirnya bisa naik nggak ya asal telur saya gitu dong. Iya. Terima kasih dok. Jadi, ya terima kasih. Jadi memang sel telur itu yang penting sebetulnya memang ada kuantitas dan kualitas. Jadi walaupun kita jumlahnya banyak tapi kualitasnya nggak bagus, itu percuma tuh Mbak Resti. Kalau jumlahnya sedikit tapi kualitasnya oke, itu malah chance-nya lebih bagus. Kita masing-masing mempunyai cadangan sel telur. Jadi diharapkan dengan pola diet seperti ini, sisa sel telur misalkan tersisa 7, itu tuh kita berharap 7-7-nya itu udah yang excellent semua. Jadi lebih baik 7 tapi excellent daripada 20 tapi yang bagusnya cuma 2 atau 3. Itu saya lebih memilih kita punya 7 tapi semuanya bagus. Gambaran gambaran kasarnya seperti itu Mbak Desi. Oke, jadi kita bermain dengan kualitas ya dok, bukan kuantitas ya. Jadi tetap semangat Betul. terus ya, Bu Resti dan juga Pak Doharto. Dikatakan tadi chance-nya sepertinya besar, jadi semangat terus, diperlebar senyumnya, segera akan menjadi ayah dan ibu, gitu ya.
Oke, terima kasih Dukungan banyak doanya ya dok. sudah bergabung. Mas, Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Santi. Ya, terima kasih banyak. Semangat terus. Aduh, aku nggak Semangat. sabar loh. Aku nggak sabar loh Dokter Cepi untuk kemudian betul-betul melihat mereka itu jadi calon ayah dan calon ibu. Ngomong-ngomong ya dok, tadi kan udah ngomongin soal sel telur. Saya tuh jadi pengen ngobrol sama pasangan berikut ini. Karena ini ngomonginnya soal telur juga. Jadi seingat aku, waktu terakhir kita ngobrol-ngobrol di YouTube channelnya Ayo Dokter, mereka itu atau istrinya punya kasus sel telurnya kecil-kecil. Coba kita panggil ya. Pasangan berikutnya Ibu Novi dan juga Bapak Soeharto. Halo. Hai, Halo, apa selamat siang. kabar? halo. Ini kenapa Bu Novinya cuma setengah mukanya ya? Woi, tapi di full si Pak Soeharto nggak kelihatan. Ya bolehlah setengah-setengah lah, nggak apa-apa lah. Yang penting aku bisa melihat kalian berdua di sini. Jadi gimana kabarnya? Seru ya? Perjalanannya gimana? Sampai sejauh ini membahagiakan? Bahagia belum pasti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum ke sana, saya udah berkali-kali cerita nih dari awal tadi bahwa sebetulnya cerita perjuangan dari ketiga pemenang Sehangat Harapan Ibu ini sudah muncul di YouTube-nya Alo Dokter. Tapi mungkin ada yang baru bergabung sama kita, jadi saya ingin tanya lagi kepada Bu Novi dan juga Pak Soeharto, cerita singkatnya. 4 tahun ya menanti momongan, betul ya? Iya Mbak Tantri. Iya. Dan waktu itu adalah sel telurnya kecil-kecil. Nah, cerita bagiannya itu. Gimana tuh, Bu Novi? Jadi waktu itu kita sudah melalui berbagai macam tes sebenarnya sebelum melakukan tes di Morula ya. Cuman dokter belum bilang kalau kita itu PCOS atau sel telurnya itu kecil-kecil gitu. Nah, ketika kita dapat kompetisi dari Morula, Alo Dokter dan Telonlang ini, setelah diperiksa secara mendalam ternyata kendalanya adalah sel telur kita kecil-kecil gitu, tidak bisa membesar secara optimal gitu Mbak, sehingga Oke. hal ini dikarenakan ketidakseimbangan hormon. Oke, ini kayaknya banyak kok beberapa kalau saya ngobrol dengan beberapa komunitas ibu-ibu gitu ya, atau pejuang garis biru juga banyak yang mengalami sel kecil-kecil ini. Makanya saya pengen tanya ke Dokter Cepi, maksudnya kecil-kecil nih gimana sih dok? Gitu. Sebetulnya normal tuh berapa besarnya dan kalau dikatakan kecil tuh gimana gitu, dan kok katanya kecil-kecil berarti banyak gitu ya? Bagaimana sih dok? Nggak kebayang saya gitu. Ya, jadi gini, pada saat kita masuk ke masa subur, masa ovulasi, biasanya di hari ke-14 atau hari ke-15, itu tuh kita seharusnya ketemu ada satu sel telur yang ukurannya besar. Patokan kita besar itu secara medis, diameternya 1,8 cm ke atas. Ada kondisi di mana waktu masa subur, nggak ada satupun yang besar. Semuanya kecil-kecil. Jadi jumlah sel telurnya normal, bahkan cenderung lebih banyak dari normal. Tapi pada saat masa subur, kita sebetulnya cuma berharap ada satu aja yang besar, ini nggak ada. Jadi semuanya kecil-kecil. Itu bisa terjadi seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa ada ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon yang mestinya ada yang meningkat pada saat masa subur, dia tetap steady, tetap rendah, sehingga sel telur yang tadinya terpicu untuk besar, dia malah masih tetap kecil. Jadi gambarannya seperti itu. Nah ini sebetulnya kita bisa mengatasi sendiri nggak sih dok ketika ada diagnosa sel telur kecil-kecil ini, dalam artian misalnya ya harus perbaiki pola makan dulu, misalnya gitu, harus tidak boleh stres gitu, dari kitanya ini loh dok. Sebetulnya kita bisa bantu dengan olahraga rutin. Olahraga tuh nggak perlu yang ekstrim, tapi cukup misalkan jalan pagi atau jalan sore 30-45 menit, seminggu 2-3 kali. Dan kalau kita kemudian dokter menghitung indeks massa tubuh kita, apakah kita ideal, apakah masuk ke overweight, apakah masuk kriteria obesitas tipe 1, 2, atau 3, itu tuh kita mesti mengatur pola makan. Sehingga kita bisa menjaga berat badan kita sesuai dengan tinggi badannya.
Kalau dengan kita mengatur pola seperti itu, sel telur yang tadinya kecil-kecil, ada beberapa yang bisa kembali menjadi normal. Oke. Ini sekarang kalau kasusnya Bu Novi dan juga Pak Soeharto sebagai pemenang dari Sehangat Harapan Ibu kan mendapatkan program bayi tabung atau IVF. Nah ini sekarang prosesnya sudah sampai mana nih Bu Novi dan juga Pak Iya. Soeharto? Kalau dari senyumnya sih kayaknya ini menyenangkan nih. Ada hal yang perlu kita dengarkan nih update terbaru. Gimana Bu Novi? Iya, alhamdulillah kita sudah mengalami ovum pick up ya, jadi sudah mendapatkan embrio gitu. Cuman kemarin sempat cemas-cemas juga gitu karena selama persiapan ovum pick up itu kalau orang lain yang hanya disuntik 7 hari maka sel telurnya membesar. Nah kalau saya itu kemarin disuntik sampai 14 hari gitu, pakai monopur itu disuntiknya sampai 14 hari supaya telurnya lebih membesar optimal gitu. Terus kemarin juga nggak tahu kenapa meskipun sudah disuntik 14 hari, sel telurnya masih tetap ada yang kecil, ada sedang, ada yang besar, jadi tidak rata gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah ovum pick up, sudah didapatkan embrio dan sedang bersiap-siap untuk FET gitu. Oke. Dok, ini mungkin kalau yang awam nggak terlalu ngerti nih ovum pick up tuh gimana, terus kemudian proses selanjutnya apa tadi? FGT, apa FET tadi ya? FET. Nah, tuh kan saya aja sampai salah. FET. Nah, itu tuh gimana, Dok? Untuk yang mungkin awam dan baru saja bergabung sama kita dan juga sebenarnya pengen tahu juga proses bayi tabung ini seperti apa sih gitu. Ya, jadi gini, Mbak Tantri sama Mbak Novi. Jadi pada saat kita program bayi tabung, pertama kita siapkan sel telur supaya dia besar ukurannya. Apakah kita pada saat proses itu cuma berharap satu sel telur yang besar? Enggak sama sekali. Pada proses bayi tabung, kita lebih bergerilya lagi. Kita bikin sel telur di dalam indung telur, kalau bisa semuanya gede-gede semua. Dianggap ideal dengan kita suntik, tadi Mbak Novi cerita disuntiknya bisa 14 kali. Itu tiap individu mempunyai karakter sel telur masing-masing. Ada yang disuntik cuma 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 14 kali. Tergantung setiap kali kita melakukan USG, kita ketemu berapa jumlah sel telur yang besar. Idealnya, nanti setelah disuntik, sel telur yang tadinya kecil besar-besar. Dan kita maunya lebih dari 1. Normalnya, proses bayi tabung, kita harus berhasil mendapatkan sel telur dari tubuh si ibu, dari tubuh Bu Novi itu normalnya antara 9 sampai 16 sel telur. Kelebihan pun tidak baik karena ada efek samping yang bisa timbul. Kalau kurang dari 9 atau kurang dari 7, chance untuk keberhasilan proses selanjutnya, proses nanti menjadi embrio, semakin kecil. Setelah kita dapat, seperti Mbak Novi bilang sudah ada embrio, itu berarti sel telur yang bagus tadi, yang sudah diambil, dijodohin sama sperma, spermanya dimasukkan ke dalam sel telur, dia berkembang biak menjadi bakal embrio. Ini nih disimpan dulu sama dokternya, menunggu sampai rahimnya Mbak Novi siap. Ada yang setelah embrionya siap 5 hari kemudian kita bisa langsung masukkan embrio ke dalam rahim. Tapi ada yang di freeze. Bu Novi bilang tadi di freeze itu artinya disimpan di kulkas. Tapi bukan kulkas di rumah ya. Ini ada kulkas khusus. Ada khusus. Minusnya bisa minus 100 derajat Celcius gitu supaya dia tetap steady, tetap berkembang. Pada saat rahimnya siap, bisa aja 3 minggu lagi baru kita masukkan embrionya, bisa 1 bulan lagi kita masukkan embrionya. Tapi embrionya kualitasnya masih bagus karena disimpan di tempat yang aman. Jadi walaupun mati lampu, rumah sakit itu si kulkasnya nggak pernah ikut mati lampu. Itu sudah tersistem sedemikian rupa. Semua embrio yang ada, Bu Novi dan teman-teman Bu Novi yang lain, itu embrionya aman di dalam kulkas tersebut. Jadi gambaran awamnya seperti itu. Thank you Dr. Cepi sudah menjelaskan. Sekarang ada yang mau ditanya ke Dr. Cepi nggak,
Bu Novi? Ya dok, saya ingin bertanya mengenai itu embrio ya dok ya. Dan kemarin kan setelah didapatkan OPU 10 sel telur, kemudian ternyata embrio yang berkualitas baik itu hanya 3. Jadi yang bisa di freezing hanya 3 gitu. Sebenarnya kemarin sempat agak sedih gitu ya. Aduh, kenapa cuma 3 gitu. Nah, kalau menurut dokter seperti apa gitu? Iya, jadi yang dialami sama Bu Novi ini sebetulnya hampir semua proses bayi tabung seperti itu. Tetap kualitas sel telur itu bikinan yang di atas yang lebih sempurna. Jadi kita mencoba meng-create sel telur sedemikian rupa sempurna, walaupun ukurannya bagus-bagus, pada saat kita ambil, misalkan ada 10 nih, itu tuh jarang sekali 10-10-nya excellent kondisinya. Pasti bisa tinggal setengahnya, bisa kejadiannya prosesnya pada saat pembelahan, mestinya membelah menjadi 4-6 sel, dia cuma sampai 2 sel, kemudian dia gugur, sampai akhirnya dia bisa berkembang, dan seperti Bu Novi bilang, ada 3 yang bagus. 3 ini cukup oke, karena misalkan kita mau coba masukin 1 embrio atau 2 embrio, kita masih punya 1 embrio yang bisa kita simpan. Jadi kondisinya Bu Novi, maksud saya dalam tanda kutip, masih lebih beruntung. Kadang-kadang bisa ketemu cuma 1 yang excellent aja. Jadi kalau 1 dimasukkan gagal, ya akhirnya tidak bisa. Tapi Bu Novi masih ada 3 nih. Dan 3-3-nya excellent, bagus. Seperti itu jadinya. Yeay, semangat ya Bu Novi dan Iya juga dok. Pak Soeharto. Sekarang udah Iya, bisa terima senyum kasih. tadi walaupun kemarin katanya sedih. Sukses dan terus semangat, semoga dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tunggu kabar baiknya segera ya. Amin. Amin. Oke. Sukses ya Bu Novi sama Bapak ya. Iya. Terima kasih banyak. Nah, Wah. belum selesai nih Dokter Cepi dan juga semua follower dari Instagramnya Alo Dokter. Karena ada 1 pasangan lagi pemenang dari Semangat Harapan Ibu, Sehangat Harapan Ibu, persembahan dari Telonlang, Morula IVF dan juga Alo Dokter. Ada Ibu Desi dan Bapak Adi. Halo. Halo. Hai, apa kabar? Aku tuh kangen deh sama kalian berdua, sama kalian semua sih, ketiga pasangan ini. Karena ceritanya udah berkembang, ada prosesnya, ada progresnya gitu ya. Ini menarik nih cerita dari Bu Desi dan juga Pak Adi. Karena sebetulnya prosesnya sudah sejak sebelum menikah. Cerita sedikit deh singkat. Karena sudah ada Oh, operasi pengangkatan tuba, betul ya? Waktu zaman pacaran ya itu ya? betul. Jadi singkat cerita itu pada tahun 2014 itu saya mengalami head yang terus-menerus. Kemudian darah itu sampai hari keempat itu masih banyak. Kemudian saya curiga, kok ada something. Terus akhirnya inisiatif sendiri untuk periksa ke dokter. Terus kemudian dokter menyatakan kalau saya ini ada kista ovarium sebelah kiri. Terus kemudian dokter USG, seberapa besar kistanya itu. Terus ternyata sudah ukuran 3, berapa sekian lah. Terus sama dokter, oh ini harus operasi, harus segera dioperasi nih, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Terus ya sudah, kita sepakat apapun yang diinfokan sama dokter ya kita setuju. Kita sudah pasrah semuanya waktu itu ke dokter itu. Kita juga nggak mau terlambat karena waktu di tahun 2014 itu kebetulan saya masih berusia 19 tahun. Masih muda disuruh mikir operasi. Wah, sudah banyak pikiran negatif itu. Cuman mau gimana lagi? Operasi yang akan menentukan masa depan gitu ya. Karena itu adalah menyangkut apa ya, bisa hamil atau tidaknya secara alami gitu kan ya soalnya ya. Dan memang prosesnya tidak mudah, tapi keputusannya waktu itu saya ingat ceritanya adalah keputusannya tetap ada pengangkatan tuba. Dan berarti dengan risiko tidak bisa hamil secara alami, tapi toh pernikahan tetap dilakukan. Dan sang suami ini sekarang mereka sudah nikah berapa tahun ya sampai hari ini?
5 tahun, 5 alhamdulillah. tahun. Dan prosesnya Dari hari ini ditemani oleh Morula IVF, Telorlang, dan juga Alo Dokter. Saya ingin tanya ke Dokter Cepi, kasusnya dari Mbak Desi ini sebetulnya apa sih dok? Karena saluran tuba itu kan mungkin banyak yang sering dengar gitu, banyak tapi nggak banyak juga yang tahu sebetulnya sampai sejauh mana itu bisa bisa kemudian ada statement harus diangkat gitu tuh. Itu apalagi gitu loh dok? Oke, eh, Mbak Tantri, Mbak Desi. Jadi kalau memang permasalahannya adalah saluran tuba yang harus diangkat, itu berarti dokter pada saat itu melihat bahwa saluran tubanya membengkak. Membengkaknya itu bisa karena infeksi atau bisa karena dari sejak lahir munculnya. Kebanyakan kasus biasanya karena faktor infeksi. Kalau dibiarkan, itu akan menimbulkan efek sakit, efek nyeri, dan bisa menyebar ke organ-organ lain. Sehingga keputusannya itu kedua saluran tuba harus diangkat. Karena kan saluran tuba ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Padahal tuba itu fungsinya untuk mempertemukan sel telur dan sperma. Jadi kalau tubanya tidak ada, otomatis tidak ada yang mempertemukan sel telur dan sperma. Apakah bisa hamil? Kehamilannya harus dibantu dengan bayi tabung karena sudah tidak bisa alami lagi. Kalau bayi tabung kan otomatis sel telur bisa kita ambil, sperma kemudian dimasukkan melalui cawan Petri, dimasukkan ke sel telur. Jadi mungkin keputusan itu memang harus diangkat, tapi karena diangkat itu sehingga dari Desi nggak bisa hamil secara alami lagi. Seperti Oke, itu, Mbak. Dokter Cepi, kalau misalnya hanya satu yang diangkat masih bisa secara alami kan? Betul. Masih bisa secara alami. Jadi chance-nya 50%. Oke. Jadi memang pasangan seperti Ibu Desi dan juga Pak Adi ini sangat bergantung dengan program bayi tabung gitu ya dok ya kesimpulannya ya. Karena memang Betul. secara alami sudah tidak mungkin. Ya, kalau kedua salurannya betul diangkat, iya. Tapi kalau salah satunya masih dipertahankan, chance untuk hamil alaminya masih ada. Oke, tapi kan berarti sekarang kesempatannya menjadi jauh lebih tinggi lagi, bahkan diberikan hadiah program bayi tabung. Jadi ini sudah sangat tepat penanganannya untuk kondisi pasangan ini. Sekarang sudah sampai mana prosesnya? Gimana menjalaninya? Cerita dong ke kita, update-nya gimana? Iya, jadi waktu kita selesai podcast itu yang di Jakarta, itu kan di akhir September nih, Mbak. Nah, kemudian kita diinfo sama pihak Morula kalau akan dimulai program IVF-nya ini di awal Oktober. Terus waktu itu aku ditanya kapan head-nya. Head aku biasanya di awal bulan, Mbak. Terus ternyata head-nya itu memang di tanggal 3 Oktober. Jadi di tanggal 3 Oktober itu langsung mulai program IVF-nya dan langsung suntik stimulasi. Terus sudah OPU juga di bulan Oktober. Alhamdulillah ada 6 embrio yang di freezing. Kemudian tanggal 12 Desember kemarin kita sudah selesai untuk proses FET, frozen embryo transfer. Kita tinggal tunggu pengumuman aja, semoga hasilnya baik. Pengumumannya kapan ya, Bu Desi? Besok infonya, besok kita cek hasilnya. Dok, ini pengumumannya besok nih Dokter Cepi nih. Aduh, saya jadi ikut langsung ini nih harap-harap cemas, tapi berharapnya lebih banyak daripada cemasnya sebetulnya. Ini Karena pasti besok momen-momen dikdik perasaannya ini aduh gak sabar antara Nah, Dokter Cepi ini kan biasa nih, Dokter Cepi pasti biasa menemani pasangan-pasangan seperti ini kan, yang akan ada hasil besok nih. Ini mereka apa yang harus dilakukan nih dok hari ini untuk menunggu besok nih, supaya jangan-jangan karena stres juga, karena apa gitu kan, apa sih yang biasanya terjadi gitu ketika pasangan-pasangan seperti ini menunggu statement-statement atau menunggu hasil-hasil dari proses ini? Iya, ya ini sebetulnya udah proses akhir, tinggal melihat pengumumannya besok. Kecemasan pasti timbul, jadi walaupun kita berikan edukasi gitu ya, itu tetap biasanya kekhawatiran ada. Cuma kalau kan kita lihat sebetulnya proses dari A sampai Z-nya ya. Selama proses A sampai Z-nya semuanya berjalan bagus,
Dan sampai dokter memutuskan untuk di embrio transfer, berarti kondisi rahimnya sudah siap. Kalau belum siap, pasti kita nggak akan lakukan embrio transfer. Jadi tahapan ini sebetulnya case-nya itu sudah lebih advance dibanding dua pemenang yang sebelumnya nih ya, Mbak Tantri ya. Ini udah tinggal nunggu pengumumannya nih. Jadi betul, nanti tinggal menunggu hasil hormon beta HCG, Mbak Tantri. Hormon beta HCG itu hanya muncul pada saat kita hamil. Yang selama ini kalau awam biasanya ngecek lewat urin, dites pack 2 garis atau 1 garis, makanya ada pejuang 2 garis gitu ya. Kalau pada kasus-kasus IVF, ya kita jangan mengandalkan urin, nggak seperti pasangan yang biasa. Itu kita sebetulnya bisa juga ngecek lewat darah. Lewat darah tuh lebih sensitif karena ada nilai nominalnya. Jadi kalau nilainya kurang dari 1, itu tidak hamil. Kalau lebih dari 1, itu hamil. Yang ini pada kasus IVF biasanya kita nggak berharap nilainya 2 atau 3, tapi ribuan nanti. Apakah udah di atas 1.000, apakah 5.000 nantinya. Ini yang kita mau coba lihat hasilnya besok. Yeay, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu yang lebih tegang sih mukanya Pak Adi tuh di belakang mukanya udah nggak bisa senyum dia, udah tegang aja Bu. Tapi ada yang mau ditanya nggak Pak Adi dan juga Bu Desi? Mumpung kita ngobrol-ngobrol sama sama Dokter Cepi di sini. Ya, kami mau tanya dok, kalau selesai proses FET itu, haruskah kita perlu bed rest atau cukup melakukan aktivitas seperti biasa atau bagaimana dok? Ya, teoritis sebetulnya kita tetap melakukan aktivitas normal seperti biasa. Normal dalam artian kalau kita kerja di belakang meja ya tetap seperti itu. Kalau kita mempunyai pekerjaan di luar kebiasaan, misalkan kita disuruh dinas keluar kota atau ada aktivitas, mungkin itu ditunda. Jadi kita nggak menyuruh untuk bed rest, tiduran terus, nggak boleh ngapa-ngapain, itu nggak sampai seperti itu. Tapi juga bukan berarti kemarin kita habis masukkan embrio, lusanya kita jalan-jalan ke Bali, kemudian keliling gitu, ya nggak seperti itu juga maksudnya. Oke, pada porsinya gitu ya dok ya. Betul. Dan kalau bisa mah dijaga aja Pak Adi, dijaga itu istrinya. Ayo udah itu kan anak, memang Bu Desi itu aktif banget Dokter Cepi. Makanya dia udah nanya kan, saya harus bed rest atau gimana nih, atau gimana gitu. Aduh dijaga udah yuk, berduaan aja sekaligus pacaran di rumah yuk, kita tunggu yuk, sampai nanti pelan-pelan baru kita aktivitas lagi. Gitu kali ya Dokter Cepi ya? Iya, betul. Oke, tapi senang ya dok lihat perkembangan dan progres dari setiap pasangan ya. Dokter Cepi kan juga sempat kita ketemu ya waktu kita ketemu sama mereka gitu. Nah, harus disadari bahwa ternyata memang dari 3 pasangan ini meskipun mulainya berbarengan, tapi hasilnya kan istilahnya adalah tergantung dari kesiapannya, tergantung dari proses perjalanannya gitu ya dok ya. Nggak bisa semua sama rata kan ya? Nggak bisa karena masing-masing punya tanggal mensnya yang berbeda. Harus ada pola tertentu yang harus diatur dulu sebelum IVF. Nggak semuanya serentak dengan tinggi dan berat badan yang sama. Jadi pasti semuanya mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing. Termasuk juga permasalahan dari awalnya ya dok ya? Betul. Oke. Semangat ya Bu Desi dan juga Pak Adi. Kita juga di sini semuanya ikut mendoakan. Besok tolong dikabari, jadi kita bisa berbahagia bersama-sama gitulah ya bahasanya Dokter Cepi ya. Kita kan harapannya selalu yang terbaik soalnya. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Ya, dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, pemirsa, karena memang nanti kita akan segera buka sesi tanya jawab. Nanti untuk semua followers setia dari Halo Dokter, kita akan lanjut ke sesi ini yang penting banget. Wah. Kita semua ini kan berharap tentunya untuk para bapak dan ibu, terutama bagi Anda yang sedang menantikan buah hati seperti ketiga pasangan tadi gitu. Pemenang dari Semangat Harapan Ibu itu tentu memberikan juga semangat bagi kita semua bahwa yuk kita sama-sama berjuang, kita nggak sendiri, dan pasti akan diberikan yang terbaik sesuai dengan perjuangan kita. Tentu kalau kita sudah ada di momen itu, kita pasti ingin memberikan yang terbaik, mempersiapkan berbagai pelengkapan juga untuk buah hati kita tercinta. Misalnya apa?
popok, pakaian, perlengkapan mandi, sampai namanya minyak telon. Saya tuh ingat banget, karena saya 8 tahun menanti sang buah hati, begitu punya rasanya semuanya pengen dibeli. Termasuk si minyak telon ini, karena kita bisa lihat nih ya minyak telonnya, kita gesek. Ini agak manual ya, mohon maaf. Nah, minyak telon itu kan produk yang sudah digunakan, kayaknya saya minyak geser juga. Minyak yang sudah digunakan secara turun-menurun oleh para orang tua di Indonesia, kayaknya jarang ada bayi di Indonesia yang nggak pakai minyak telon. Pasti turun-temurunnya informasinya adalah ayo kasih minyak telon biar hangat. Memang ini untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Kalau saya udah pasti pilihannya jatuh ke telon Lang Plus, karena untuk si kecil di rumah harus diberikan yang terbaik. Campuran dari minyak esensial dalam telon Lang Plus ini ada minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile, dan juga minyak anis. Ini bisa menjaga kehangatan si kecil. Plus telon Lang Plus ini, nah namanya juga udah plus telon Lang Plus, mengandung senyawa natural rodinol. Ini bisa menjaga kulit bayi dari gigitan nyamuk sampai 10 jam. Aku juga dulu waktu baby itu paling takut kalau anakku ada bentol-bentolnya. Jadi silahkan temukan telon Lang Plus di Caplang Official Store pada e-commerce kesayangan para calon ibu dan ayah sekalian. Oke, kita geser lagi ke sini. Karena kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Tema kita hari ini harapan menjadi ibu di hari ibu. Apakah sudah terwujud? Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan pemenang kompetisi Semangat Hari Ibu, dan saya akan kembali panggil Dr. Cepi Teguh, spesialis kandungan konsultan fertilitas. Dok, ini udah banyak banget pertanyaannya, Dok. Boleh dibacain satu-satu ya, Dok? Boleh, silakan. Nah, ini dari @yatin_nurhayati0789. Dok, apa aja sih persiapan dalam melakukan IVF? Apakah kehamilan bayi tabung boleh melakukan olahraga? Nah, ada 2 pertanyaan nih, Dok. Oke, jadi pertanyaan pertama, persiapannya apa? Yang pasti kita kontrol ke dokter kandungan, dan memang tidak semua dokter kandungan melakukan tindakan IVF. Jadi harus di searching dulu mana dokter-dokter yang melakukan tindakan IVF atau bayi tabung. Pada saat kontrol, pasti dokter akan memeriksa secara fisik, kemudian melakukan pemeriksaan dalam, dan melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, melihat faktor apa yang menghambat tidak hamil. Karena pasti kalau kita udah menjurus ke IVF, kita harus ketemu problem apa yang terjadi. Yang kedua, dari pihak suami pun akan dilihat. Karena kadang proses bayi tabung tidak serta-merta masalah istri, tapi bisa juga masalah suami. Setelah semuanya sudah kita periksa, baru kita menjalani proses bayi tabung sesuai dengan step-step yang ada. Yang berikutnya tadi, Dalam proses itu. ya ya untuk prosesnya sendiri, Apakah kehamilan bayi tabung boleh melakukan olahraga gitu, Dok? betul. Jadi selama proses tindakan penyuntikan untuk memperbesar sel telur itu tetap kita boleh melakukan tindakan aktivitas apapun, olahraga tetap kita bisa lakukan. Sampai nanti ada masa di mana setelah embrio transfer, ada saat kita nggak boleh terlalu banyak aktivitas fisik, walaupun masih tetap bisa beraktivitas keluar rumah, itu baru kita jalankan. Jadi pasti dokter akan memberitahu step-step mana yang kita boleh aktivitas tetap normal atau udah mulai dengan bed rest nantinya. Oke, jadi semangat ya. Ini mungkin sedang menjalani prosesnya juga nih, Dok. Makanya pengen bertanya lebih lanjut. Banyak perempuan-perempuan yang aktif soalnya zaman sekarang. Wih, kok tiba-tiba hilang pertanyaan saya? Oke, sebentar. Ini soalnya tiba-tiba ada yang geser nih, Dok. Berikutnya adalah dari @putri_warshi. Dok, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sel telur sebelum melakukan IVF? Apakah peluang FET lebih besar daripada ET? Dan faktor apa yang menentukan grade pada embrio? Pertanyaannya detail ya, Dok. Ya, yang pertama adalah kita mesti mengetahui dulu kualitas sel telur kita. Apakah kualitas sel telur kita baik apa enggak, kemudian kuantitasnya seperti apa. Jadi, tiap individu memang mempunyai ciri khas sel telur yang bisa berbeda-beda. Apakah frozen atau freeze itu lebih baik daripada fresh? Itu kembali lagi pada dokter yang melakukan tindakan.
kapan kita langsung melakukan tindakan embrio transfer atau transfer embrio setelah 5 hari kita ovum pick up. Pada saat kondisi rahim semuanya bagus, kita bisa langsung lakukan tindakan. Tapi ada juga setelah kita ovum pick up, ada keluhan dari pasien, dari ibu tersebut, merasa perutnya tidak nyaman karena sel telur yang tadinya kecil-kecil kemudian kita bikin besar, itu membuat perut kita menjadi nyeri. Kondisi nyeri ini yang kelihatannya lebih aman, kita menunda dulu proses embrio transfer dengan kita freeze sampai si ibu merasa nyaman, sudah merasa tidak ada keluhan, baru kita lakukan embrio transfer. Seperti itu, Mbak Tantri. Oke. Nah, ini kalau soal peluang FET sama peluang ET ini faktor yang menentukan grade pada embrionya gimana, Dok? Kalau yang ada yang fresh, ada yang frozen. Itu tadi yang apakah langsung dilakukan atau tidak. Kalau grade memang, kalau kita ketemu nanti kualitasnya sudah excellent, bagus, itu kemudian kita bisa freeze. Tapi kalau misalkan kualitasnya kurang, biasanya kita tidak melakukan embrio transfer pada grade yang rendah. Seperti itu. Oke, tapi yang pasti semangat untuk yang sekarang sedang menjalankan proses dari bayi tabung atau IVF ini, semoga juga mendapatkan hasil yang terbaik seperti 3 pasangan yang sedang menantikan kehadiran buah hati tercinta. Pertanyaan berikutnya, Dok, ini dari @Desfaseli. Dokter Cepi, sebetulnya faktor apa sih yang membuat IVF bisa gagal? Proses IVF itu keberhasilannya 30-40%, Mbak Tantri. Jadi logikanya pasti ada 50-60% yang tidak berhasil. Jadi bukan hal yang, ya kita memang sangat sedih sekali kalau sampai tindakan IVF kita gagal. Jangankan pasangan ya, kita dokter sudah kita lakukan terus ternyata masih belum berhasil, kita pun merasa sedih. Artinya di mana miss-nya gitu ya. Jadi faktor-faktor yang perlu kita ketahui, apakah kualitas embrio transfer itu cukup baik apa enggak, dan berapa jumlah embrio yang akan kita transfer. Pada kasus-kasus misalkan usia di atas 36 atau 37, biasanya kita memasukkan 2 embrio karena ada chance kemungkinan bisa salah satunya gagal. Tapi kalau usia masih di bawah 35 tahun, biasanya dengan diskusi oleh pasien, kita bisa memasukkan cukup 1 embrio saja. Nah, itu memang pada saat si embrio itu menempel ke dinding rahim, dia seperti ada konektor. Jadi kalau konektornya itu nggak pas, timingnya tidak tepat, dia akhirnya tidak bisa menempel dengan sempurna. Dia akan luluh lagi, keluar lagi, jadi mengalami keguguran atau mengalami haid kembali. Seperti itu, Mbak Tantri. Oke, Dok, ini ngomong-ngomong, karena tadi dokter udah ngomongin soal usia, ada pertanyaan dari @Chlorophilix. Dok, kalau baru menikah di usia 35 tahun lebih, itu sebaiknya langsung program IVF atau bisa program alami dulu atau gimana ya, Dok? Suggest-nya. Oke. Suggest-nya adalah kita pemeriksaan dasar dulu. Jadi melakukan konsultasi ke dokter obgyn. Dokter obgyn akan melihat kondisi rahim, kondisi dari suami, apakah bagus atau tidak. Kalau kita temukan semuanya tidak ada kelainan apa-apa, semuanya bagus, kita bisa mulai step secara alami dulu. Tapi kita harus punya timing. Misalkan alami kita akan coba selama 3 bulan ke depan. Kalau 3 bulan ke depan masih belum berhasil, kita naik kemudian ke inseminasi di bulan berikutnya. Apabila kita sudah melalui proses inseminasi, misalkan sudah 3 kali melakukan masih tetap gagal, baru kita naik ke bayi tabung. Apakah boleh kita langsung lompat ke bayi tabung? Nggak ada salahnya. Jadi kalau untuk pasangan yang kayaknya gemes gitu ya, saya mau langsung aja, Dok.
itu pun silakan, kita tidak melarang. Tapi kalau urutan step-stepnya itu seperti tadi saya jelaskan, Mbak Tantri. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang banyak banget loh, Dok. Ini pertanyaannya sebentar. Ini Oh iya, soalnya ada yang nambahin pertanyaan, jadi teks saya naik turun. Em, tadi kan udah ngomongin soal usia 35 tahun ke atas. Nah, nih Dok, dari Lita Rafika 17. Kapan sih dikatakan gagal sebetulnya, Dok? Dan apakah kita udah benar-benar nggak bisa lagi melakukan program bayi tabung? Apakah ada batasnya atau gimana sebenarnya, Dok? oke. Kegagalan itu bisa terjadi sebelum kita embrio transfer atau setelah. Kalau sebelum, tadi sempat dicerita sama Bu Novi apa Bu Desi ya, yang dari 10 yang berhasil 3. Ada case kita melakukan pengambilan sel telur atau ovum pickup, kita ambil 8-8-nya gagal. Gagal itu artinya tidak berkembang menjadi embrio. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau dari 8, 3 berhasil. Biasanya 3 ini kita cek ada namanya pre-implantation genetic test. Jadi PGTA atau PGTD. Itu kita akan menilai ada kelainan kromosom apa tidak. Karena kan tetap dalam tanda kutip ini buatan. Apalagi buatan manusia gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata dari hasil embrio itu ada kelainan kromosom, kita tidak melakukan tindakan transfer kan, nggak mungkin kita memasukkan embrio yang mempunyai kelainan kromosom. Nanti tetap aja tidak bisa berkembang atau nanti menimbulkan cacat bawaan. Jadi gambarannya seperti itu untuk yang sebelumnya. Tapi kalau sudah melakukan embrio transfer, apakah bisa langsung jadi? Enggak. Yang tadi, apabila dia menempel di dinding rahim, itu tuh belum tentu terkoneksi dengan baik. Belum tentu colokannya tuh sama. Jadi kalau colokannya sama, dia bisa nempel, dia bisa berkembang sampai 9 bulan, tapi ada juga yang colokannya berbeda sehingga dia menjadi luruh kembali. Seperti itu, Mbak Tan. Oke. Tapi apakah ada batasannya? Misalnya kalau udah gagal sekali bisa diulang lagi sampai berapa kali gitu misalnya, Dok? Eh, nggak ada batasannya sebetulnya Mbak Tani, karena kalau udah IVF itu udah tindakan terakhir. Di atas IVF kita nggak ada tindakan yang lebih advance lagi. Jadi tidak ada batasan, tapi kita selalu mereview. Yang kemarin kenapa gagal ya? Yuk kita lihat yuk. Apa kita lebih baik simpen dulu ya? Waktu itu mungkin rahimnya belum siap. Mungkin dinding rahimnya masih belum cukup tebal. Ya udah kita bikin tebal dulu, kita simpen dulu, kita freeze, kita frozen, baru kemudian setelah siap kita masukkan. Jadi kita selalu harus mereview kenapa sebelumnya kita mengalami kegagalan dalam proses IVF. Oke. Dokter Cepi, berarti di menit-menit terakhir ini minta tolong untuk diberikan saran ataupun juga catatan penting gitu ya pada ketiga pemenang yang tadi sedang harap-harap cemas tadi, Dok, yang menjalani proses yang tentu ini kan prosesnya ups and down juga ya. Karena mereka adalah bagian dari Sehangat Harapan Ibu, ataupun juga yang lagi nonton kita dan sedang berusaha dan berjuang juga seperti para pemenang tadi. Ya, kalau semua yang mengikuti tadi dari awal, masing-masing mempunyai tahapan yang berbeda-beda. Dari tahap yang sudah tinggal menunggu besok pengumuman lulus atau tidaknya, dari yang baru mulai di tahap awal dengan pengaturan pola makan, atau sudah di tengah-tengah. Kenapa bisa berbeda padahal startnya sepertinya sama? Karena masing-masing mempunyai ciri khas, karakter, kelainan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat tiga-tiganya semuanya usahanya udah maksimal banget. Udah sampai hampir pengumuman, sudah mulai menjalani, dan itu memang bukan tindakan yang cuma sekali konsultasi. Jadi kalau yang mengikuti dari sejak awal Agustus semuanya, itu tuh ada proses, tapi prosesnya pasti ada hasilnya nantinya. Jadi selama prosesnya kita jalani dengan benar, semua informasi yang disampaikan sama dokter, obat-obatan yang diberikan, semuanya dijalani dengan betul, kemungkinan chance untuk mendapatkan momongan dengan program IVF itu akan semakin tinggi. Jadi jangan
patah semangat, memang tidak, bukan pejuang kemarin sore nih, pasangan-pasangan ini. Ini pejuang Ya, sepanjang masa sepertinya ya Mbak Tantri ya. ya. Nah, dan ini adalah hal yang betul-betul apa ya, kita tuh harus benar-benar didukung sama doa, usaha, ikhtiar gitu. Tapi terima kasih ya Dokter Cepia sudah mau menemani, memberikan informasinya, memberikan juga saran-sarannya gitu kan. Dokter Cepia ini tahu betul dari awal tentang kompetisi semangat sehangat harapan ibu ini, bahkan juga ngobrol-ngobrol juga dengan para pemenangnya dan semoga penjelasan Dr. Cepi tadi juga betul-betul memberikan semangat bagi kita semua yang menonton, terutama Anda yang juga pejuang garis biru. Nah, sebelum saya tutup, ini saya mau umumkan 3 penanya terbaik. Selamat kepada @Oktaria_Cahyandari, @Devas Seli, dan juga @Putri Warshi. Nanti hadiahnya akan langsung dikirimkan, jadi tunggu aja DM dari tim Alo Dokter. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan lagi kepada semua yang menonton live chat pada hari ini, terutama Anda, follower setianya Alo Dokter, sedang menjadi pejuang garis biru juga. Ingat, matahari masih terus bersinar setiap kali dia tenggelam, jadi terus punya semangat yang tinggi untuk bisa mendapatkan buah hati. Kita dukung terus perjuangan teman-teman semuanya, ditemani terus, terutama Tuan Lang yang selalu akan menemani Anda semua juga. Karena memang sebagai calon ayah dan ibu akan memberikan persiapan terbaik bagi buah hati tercinta. Jadi kalau kita udah punya baby, pasti perlengkapannya tuh banyak banget. Jadi nanti bisa sekalian dibayangkan ada popok, ada apalagi perlengkapan mandi, ada minyak telon. Kalau saya sudah sebutkan dari awal tadi Tuan Lang, karena memang sudah selalu menemani putri saya tercinta, tapi juga satu keluarga juga betul-betul merasakan bagaimana kehangatan dari Tuan Lang ini, karena jelas campurannya ada minyak esensial. Minyak esensialnya jelas campurannya ada minyak kayu putih, ada minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile, dan minyak anis. Ini bisa membuat kehangatan bagi buah hati kita tercinta. Plus, ini dia nih yang saya suka. Ada perlindungan dari gigitan nyamuk hingga 10 jam untuk Tuan Lang Plus karena mengandung senyawa natural rodinol. Jadi silahkan temukan Tuan Lang Plus di Caplang Official Store pada e-commerce kesayangan calon ayah dan calon ibu sekalian. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Saya Tantri Mordopo undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ingat selalu untuk terus semangat, terutama bagi Anda semua para pejuang garis biru. Dan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di tanah air kita tercinta. Selalu sehat, selalu bahagia, dan terus semangat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup sehat terus, dan sampai jumpa lagi bersama dengan Alo Dokter.